Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alim Arzak dengan NIM H0712211027. Ingin menjelaskan tentang UDU IRP. Apa itu UDU? Apa itu UDU dan mengapa memilihnya? Definisi UDU sendiri adalah rangkaian aplikasi bisnis modular yang mencakup semua kebutuhan perusahaan, mulai dari CRM, e-commerce, akuntansi, hingga inventaris. Ada tiga alasan kuat kenapa kita bisa memilih UDU. Itu ada modular, Anda hanya perlu menginstal modul yang dibutuhkan, jadi layaknya menyusun balok-balok Lego. Terus yang kedua ada open source. Di UDU itu memiliki komunitas pengembang yang besar dan fleksibilitas penyesuaian yang tinggi. Yang ketiga ada intuitif, dikenal memiliki UI atau user interface yang modern dan mudah digunakan, mirip dengan aplikasi website pada umumnya. Apa sih keunggulan-keunggulan UDU? Keunggulan UDU itu ada tiga contohnya di sini saya bikin. Ada skalabilitas, itu cocok dari UMKM hingga perusahaan besar cocok memakai UDU. Terus ada integrasi penuh, jadi semua aplikasi yang penjualan, inventaris, akuntansi, dan lain-lain itu terhubung secara default. Dan ada biaya yang fleksibel, jadi ada opsi gratis untuk UDU, yaitu Community Edition, atau bisa juga yang berbayar atau Enterprise Edition. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Nah, sebenarnya ada beberapa modul di UDU. Cuma di sini saya hanya mengambil dua modul, yaitu model penjualan atau sales dan modul inventory. Kenapa saya memakai dua ini, penjualan dan inventory? Karena modul tersebut adalah modul yang saling terintegrasi dengan sangat erat. Hubungannya tuh ketika pesanan diterima di modul penjualan, secara otomatis akan memicu tindakan di modul persediaan untuk menciptakan pengiriman barang. Itu kenapa saya memilih dua modul ini. Nah, penjualan atau sales itu fokus utamanya adalah mengelola seluruh siklus interaksi dengan pelanggan dari penawaran hingga pemesanan. Nah, fungsinya itu penawaran, ada fungsi kuncinya itu ada penawaran, pemesanan, penjualan, manajemen pelanggan. Nah, terintegrasinya pentingnya dengan inventory dan akunting sebenarnya. Jadi penjualan ini terintegrasi dengan dua itu yang paling erat. Tapi di sini saya hanya mencontohkan ke yang bagian inventory atau persediaan. Di persediaan sendiri itu fokus utamanya adalah mengelola pergerakan dan lokasi fisik barang yang ada di gudang. Nah, inti fungsinya adalah memanajemen lokasi gudang, picking dan packing, mengambil dan memaking, penyesuaian stok, dan peraturan untuk merestock barang tersebut. Nah, terintegrasinya sama apa? Sama sales yang tadi saya bilang, dan purchase atau pemesanan ulang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi dua ini yang paling sangat erat lah integrasinya, penjualan dengan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai penjualan atau sales. Tujuannya itu mempercepat proses penjualan dan memastikan layanan pelanggan yang efisien. Ada juga melacak kinerja penjualan dan menilai pesanan yang masuk. Alur kerja utamanya adalah penawaran, yang tadi saya bilang ada penawaran, itu pembuatan dokumen proposal harga kepada pelanggan. Yang kedua ada konfirmasi pesanan atau sales order. Jika pelanggan setuju, penawaran itu akan dikonfirmasi menjadi pesanan penjualan. Lalu integrasi ke inventories yang tadi saya bilang. Saat pesanan penjualan itu dikonfirmasi,
Udu akan secara otomatis membuat tugas pengiriman ke driver order di gudang, dan selanjutnya ada penagihan atau invoice. Jadi setelah barang terkirim, faktur akan secara otomatis dibuat dan diproses melalui modul akuntansi. Seperti yang di slide sebelumnya, karena sales ini terintegrasi eh, sangat dekat dengan inventaris dan akuntansi. Manfaat modul ini tuh ada transparansi, jadi tim penjualan dapat melihat stok secara real time saat membuat penawaran, dan juga pastinya otomasi mengurangi input data manual dan kesalahan dalam proses, jadi tidak perlu lagi menginput pakai kertas dan lain-lain. Selanjutnya saya akan juga membahas lebih dalam tentang inventory atau persediaan. Tujuannya itu memastikan jumlah dan lokasi persediaan yang akurat dan mengoptimalkan ruang gudang dan meminimalkan biaya penyimpanan. Fitur utama dari inventory ini adalah yang pertama ada manajemen lokasi. Udu mendukung manajemen gudang, multi lokasi dan multi gudang. Yang kedua ada peraturan restock otomatis. Jadi sistem dapat secara otomatis membuat rancangan purchase order atau PO jika stok mencapai batas minimum. Selanjutnya ada metode FIFO atau LIFO atau average, yaitu adalah kemampuan untuk melacak biaya persediaan menggunakan berbagai metode akuntansi. Selanjutnya ada barcode scanning, itu mendukung penggunaan scanner untuk mempermudah proses picking dan penerimaan barang, jadi lebih mudah terlacak. Nah, mengapa ini sangat penting? Nah, stok yang tidak akurat itu dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Jadi bisa jadi kita terlihat sebenarnya ada stok tapi kita catat salah jadi nol, atau mungkin sebenarnya barangnya masih banyak cuma eh, orang lihatnya nol gitu loh. Atau penjualan yang tidak dapat dipenuhi, tercatat ada padahal stok habis. Itu pentingnya. Manfaat ERP Udu untuk bisnis itu efisiensi operasional sudah pasti, mengotomasi tugas manual seperti pembuatan delivery order dan update stok, mengurangi kesalahan manusia dan menghemat waktu staff. Yang kedua ada kontrol inventaris, yaitu stok diperbaharui secara real time setelah pesanan dikonfirmasi dan dikirim, menghindari penjualan yang tidak dapat dipenuhi atau stock out, dan meminimalkan kerugian. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Jadi data penjualan dan biaya jika terintegrasi dengan akuntansi tersedia untuk analisis, manajemen dapat menentukan produk mana yang paling menguntungkan atau paling profit. Yang keempat ada skalabilitas Udu. Itu memungkinkan perusahaan menambah modul lain seperti akuntansi, CRM, produksi, dan lain-lain seiring bertumbuhnya bisnis yang sedang dibuat. Inventaris jangka panjang yang mendukung pertumbuhan. Nah, sebelum kesimpulan, saya ingin menunjukkan bagaimana Udu itu bekerja. Di sini saya sudah membuat satu perusahaan dengan nama Unhas. Saya hanya memakai website udu.com karena ini gratis dan bisa hanya untuk kita untuk trial aja. Kita lihat di sini banyak pilihan ya, ada penjualan, dashboard, penagihan, stok persediaan, barcode, aplikasi, pengaturan, diskusi, dan lain-lain. Kita coba di sini lakukan dulu yang bagian inventaris tadi. Kita akan melihat bagaimana caranya menambah stok barang atau melihat stok barang. Jadi kita ini langsung saja membuka inventaris. Di sini kita bisa lihat ada namanya produk. Kita bisa klik saja yang produk. Sebelumnya saya sudah mencoba buat satu produk di sini. Cuma caranya bagaimana? Ini saya akan contohkan. Kita akan langsung saja buat baru di sini. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa taruh tipe produknya, mau barang kah atau layanan atau dua-duanya, barang dengan layanan ya. Terus bisa juga jumlah yang dipesan. Terus ada kuantitas di tangan, ada harga jual, ada modal. Ini semua bisa kita setting di Udu.
Jadi ini semua kita bisa setting di Udu, penjualan, harga, bahkan stoknya. Itu kita bisa atur semua di Udu. Misalkan kita buat di sini eh, jaket atau apa ya, kartu deh. Kita kartu di sini, berarti barang. Coba kebijakannya di sini kita jumlah dipesan, kuantitas harga jualnya kita bikin satu kartu itu anggaplah 2.000. Modalnya kita bikin kartu itu 1.000. Ini misalkan saja ya. Ini kategori bisa dipilih, referensi, barcode. Jadi ada pajak penjualan juga. Non kuri itu pajaknya 12%. Jadi harga total itu termasuk pajak jadi 2.220. Ada pajak pembelian juga di sini. Nah, di sini kita bisa ke penjualan, kita bisa terus deskripsi dan lain-lain. Kita juga bisa tambahin harga di sini. Nih, harga kita bisa pas kasih diskon nih. Harga tetapnya misalkan tadi kita bikin 2.000-an. Kita bikin 2.000 per unitnya. Kualitas minimalnya misalkan kita bikin 5. Harganya kita bikin di rupiah. Ini harga tetapnya. Kita bisa bikin juga kalau diskon. Misalkan kita mau diskon di sini. Kita diskon sebesar 15% misalkan. Dengan harga jualnya 2.000 tadi kan. Aduh, sorry. 2.000. Nah, ini kita langsung saja kita bisa simpan. Kita klik saja simpan. Di sini dia akan membuat yang tadi sudah kita bikin. Stok persediaan misalkan kita buat juga di sini. Misalkan waktu lama pengiriman 1 hari, beratnya misalkan ya 10 kilo gitu ya. Volumenya mungkin ya 5 meter kubik. Jadi kita bisa masukin foto juga di sini biar kita tahu ini apa, kartu apa, misalkan banyak kartu tapi ada kartu-kartu macam-macam, kita bisa taruh fotonya di sini. Kita tinggal kirim pesan. Nah, kan langsung tertulis produk dibuat di sini ya. Bagaimana kita ceknya? Kita langsung coba balik lagi ke home. Kita coba stack ini. Kita coba cek di produk yang tadi kita buat. Nah, sekarang sudah muncul ya. Di sini ada yang tadi yang lama, ada tas, dan juga ada yang baru di sini. Ada kartu. Ini bisa kita edit lagi di sini. Misalkan nanti di tangan kita bikin ngepel 5 gitu ya. Kita bisa update tuh. Jadi bisa di sini kita lihat ada produk tuh di tangan ke update jadi 5. Kita juga bisa lihat di sini ada penerimaan kalau misalkan ada mau tanda yang diterima atau pengiriman. Nah, ini tuh terintegrasi dengan, kalau kita back lagi ke menu, itu terintegrasi dengan penjualan. Sebelum kita ke penjualan, saya akan kasih lihat sebenarnya sangat banyak opsi untuk Odoo ini sendiri. Kita bisa sini ada penjualan yang sudah saya install, dan restoran, penagihan, CRM, website, ini stok tadi, akuntansi, ekuitas, pembelian, pos, ya, dan sebagai macamnya. Ini bisa langsung aja dicoba. Webnya itu udu.com. Nah, itu banyak hal yang bisa kita coba, tapi untuk kali ini kita hanya mencoba 2 ya, hanya stok atau inventaris sama sale, penjualan. Nah, kita bisa cek di sini penjualan. Kita bisa buat baru, nama pelanggan, misalkan kita bikin di sini nama saya ya. Nah, kita bisa bikin di sini Ahmad Ali Mazak. Kita bisa tambahkan produk. Kita bisa lihat ini produk ada kartu. Misalkan harga satuan segini. Kuantitasnya mau berapa banyak kita. Misalnya kita mau bikin 5 di sini. Jadi langsung berubah situ 8.500. Kita bisa tambahkan juga produk yang sudah saya buat sebelumnya, misalkan tas. Di sini satunya 200.000 ya. Nah, kita bikin 2 tas begitu ya. Jadi langsung ada totalnya di sini. Berapa banyak, dan ada langsung kelihatan pajaknya berapa banyak. Kalau kita bikin kirim pesanan, kita bikin penawaran begitu ya contohnya. Kan tidak usah pakai email lah, kirim pesanan aja.
Nggak, kita bikin di sini tes, kirim. Nah, itu akan, ini juga bisa kita cetak ya. Kita bisa cetak apa istilahnya? Istilahnya resi mungkin ya. Untuk melihat sorry. Ini faktur kan. Ini maksud saya. Jadi kita bisa lihat di sini order penjualan nomor 2, alamat foto pengiriman nama saya, tanggal ordernya ada, terus ada apa yang dibeli, total harganya berapa. Ini ada di sini, kita bisa print juga as a PDF. Jadi akan lebih memudahkan untuk melihat pembelian atau pengeluaran dan lain-lain. Ya, di sini kita bisa lihat ada 2 ya di sini ya. Ada yang masih penawaran, ini yang coba saya buat tadi. Sama ada order penjualan. Ini tuh penawaran dikonfirmasi. Ini tuh kita bisa cek kembali di bagian stok. Langsung akan terupdate di sini. Ada 1 unit yang harus dikirim. Coba misal ini kan kita langsung langsung masuk ke inventories kan. Kita yang tadi saya buat, kita diminta mengirimkan 5 kartu dan 2 tas. Ini tersedia semua nih, langsung terlihat oh produknya ada nih, karena sebelumnya saya bikin produknya masing-masing ada 5 kan, tas ada 5 sebelumnya, dan kartu juga saya bikin ada 5. Oh berarti di sini tersedia nih, sudah dari by system langsung terlihat. Ya udah kalau gitu kita langsung kirim aja. Misalnya kita bikin oke, ya, kirim. Aduh sorry, ini akan langsung ter sorry, ke validasi. Nah, kita sudah memvalidasi itu tuh, kalau barang itu tuh sudah kita kirim. Jadi kita bisa, dan kita bisa cetak juga gitu. Untuk orang-orang gudang, kita bisa cetak juga by PDF. Kalau barang itu tuh sebenarnya sudah kita kirim. Nah, nanti kita tinggal lihat lagi di bagian sorry. Nah, itu nanti kita bisa cetak terus kita kirim lagi ke bagian penjualan. Nah, ini otomatis akan mengurang. Tuh, yang di tangan ini habis, yang di tangan atau yang di stok barang kita kan tadi saya bikin 5, jadi sudah 0. Yang di tas tadi ada 5 juga, sisa 3. Ini jika memang mau dibuat untuk perusahaan atau untuk membuat di toko atau di apa yang betulan, ya begini juga tampilannya. Jadi sangat memudahkan untuk para UMKM yang mau bikin mungkin toko-toko sembako, atau mungkin udah sekelas Alfamart, Indomart, atau mungkin bisa e-commerce dan lain-lain, untuk melihat barang mereka masih sisa berapa dan penjualannya bagaimana. Dan juga seperti yang sudah dibilang di presentasi saya tadi, di slide saya tadi, UI-nya ini sangat mudah dimengerti. Bahkan untuk orang awam sekalipun, UI ini sangat mudah untuk dimengerti, untuk dipelajari ini sangat mudah. Karena memang bentukan website-nya tuh terlihat gitu loh. Terlihat mudah, tidak rumit yang ada grafik gini 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 gini. Enggak, ini sangat mudah untuk dilihat. Ini kita bisa bikin yang tadi saya bilang dokumen. Kita bisa taruh logo kita di sini kalau kita udah punya logo, kita bisa ganti warnanya, alamat dan lain-lain. Kita tinggal lanjutkan dan sudah kirim. Ini bikin ya inilah penerima-penerima gitu ya. Ini tuh maksudnya untuk kita kasih tahu tuh kalau pesanan itu tuh sudah kita kirim dan kita konfirmasi gitu loh. Dia akan kirim. Nah, dia akan kirim seperti ini. Jadi kita bisa lihat fakturnya di sini. Ketika orderannya itu masuk, jadi kita bisa bikin stok barang tadi yang sudah saya jelaskan, terus kita bisa pindah ke penjualan, kita bisa melakukan penawaran. Kalau orang itu mau, dia bisa beli, terus bisa kita konfirmasi lagi ke tempat barang. Jadi sesimpel itu.
mencatatnya tidak perlu buku lagi secara manual yang mungkin bisa hilang kapanpun, dan mungkin juga belum tentu itu pencatatannya benar karena mungkin ada miss satu barang dua barang, itu yang sangat merugikan ya. Jadi dengan menggunakan Udo ini itu sangat amat mempermudah dan meminimalisir yang namanya kesalahan human error. Jadi sangat bagus untuk segala level usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan-perusahaan besar, karena memang sangat mudah dimengerti begitu. Ya di sini saya akan melanjutkan ke slide-nya. Ini saya akan langsung melanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari Udo itu ada, pertama ada integrasi otomatis. Jadi kita melihat bagaimana satu tindakan di modul penjualan sales, yaitu mengklik konfirmasi pada pesanan penjualan, secara otomatis memicu tugas di modul persediaan yang tadi yang kita sudah coba. Jadi kita di salesnya kita pencet konfirmasi, langsung akan terkirim ke inventaris gitu. Terus ada data real time, sistem mencatat permintaan pengiriman segera yang berarti tim gudang mendapatkan pemberitahuan instan dan stok barang akan diperbarui setelah pengiriman divalidasi. Jadi tidak perlu nunggu harus, mungkin ada karyawan A yang bertugas untuk di sales, jadi harus dia WA dulu mungkin atau chat dulu atau email dulu yang membutuhkan waktu tambahan. Jadi kalau ini orang yang ada di gudang dengan sales tanpa mereka harus komunikasi itu langsung bisa melihat apa yang dibutuhkan. Sales bisa melihat, bisa langsung mengirim otomatis, yang tempat gudang juga bisa langsung menerima kalau ada orderan, dan dia juga bisa langsung ngecek apakah stok ini ada atau tidak gitu. Yang ketiga ada visibilitas end to end. Jadi proses ini memastikan aliran kerja yang mulus dari penerimaan pesanan hingga pengiriman barang. Jadi dari proses order sampai ke cash, dan memberikan visibilitas penuh kepada manajemen. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jadi ERP seperti Udo bukan hanya tentang perangkat lunak atau software, tetapi tentang menciptakan satu sumber kebenaran data yang terintegrasi di seluruh fungsi bisnis Anda. Yang bisa tadi kita lihat, dia bisa banyak sekali melakukan sesuatu. Dari yang saya contohkan hanya dua, bahkan tadi sudah saya kasih lihat itu banyak sekali yang bisa dilakukan di Udo. Ya mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.